belahan dunia lain, di tempat bernama Ethiopia, suara tawa anak-anak telah lama tergantikan oleh isak tangis dan perut-perut kosong yang melilit. Di sini, kemiskinan bukan sekadar statistik, tapi wajah, tubuh kurus kering, tatapan kosong. Ini adalah kisah nyata tentang ribuan anak yang bertarung untuk hidup tanpa tahu apakah esok masih bisa mereka lihat. Ethiopia adalah salah satu negara dengan tingkat kelaparan anak-anak tertinggi di dunia. Hampir 30% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting, tumbuh pendek karena kekurangan gizi kronis. Di beberapa wilayah, makanan bukan hal sehari-hari, ia menjadi hadiah yang langka. Inilah Hana, bocah perempuan berusia 6 tahun. Tubuhnya lebih kecil dari anak 3 tahun. Setiap hari, dia berjalan 5 kilometer hanya untuk mencari air. Bukan air bersih, tapi air keruh dari genangan. Dan inilah Tadele, yang belum pernah makan daging seumur hidupnya. Dia bermimpi ingin sekolah, tapi hari-harinya dihabiskan untuk mencari serpihan roti di pasar. Apa yang membuat Ethiopia seperti ini? Bukan hanya kemiskinan, tapi juga konflik bersenjata, kekeringan panjang, gagal panen, dan korupsi. Kombinasi mematikan yang menghancurkan ekonomi dan merenggut masa depan anak-anak. Bahkan organisasi dunia seperti WFP dan UNICEF kewalahan menjangkau semuanya. Pemerintah Ethiopia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang melanda negara ini. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain, Program Jaringan Pengaman Produktif, PSNP. Program ini bertujuan memberikan bantuan pangan dan uang tunai kepada keluarga miskin dengan imbalan partisipasi dalam proyek pembangunan komunitas, seperti konservasi tanah dan air. Kemitraan internasional, Ethiopia telah bergabung dengan aliansi global untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan, menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengakhiri kelaparan pada tahun 2030. Investasi dalam ketahanan pangan. Pemerintah bersama dengan mitra internasional telah meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk program restorasi lahan dan peningkatan produktivitas pertanian. Meskipun upaya-upaya ini menunjukkan niat baik, tantangan besar seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi yang cepat terus menghambat kemajuan yang berarti. Kondisi kemiskinan ekstrem dan kelaparan di Ethiopia telah menyebabkan tingginya angka kematian, terutama di kalangan anak-anak. Berikut adalah beberapa data yang menggambarkan situasi tersebut. Angka kematian anak di bawah 5 tahun. Pada tahun 2022, tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun di Ethiopia adalah sekitar 48 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Kematian akibat kekurangan gizi. Diperkirakan bahwa sekitar 45% kematian anak di bawah 5 tahun terkait dengan kekurangan gizi, yang diperparah oleh kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dampak kekeringan dan konflik. Kekeringan yang berkepanjangan dan konflik bersenjata telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan memperburuk krisis pangan yang berkontribusi pada peningkatan angka kematian. Setiap angka ini mewakili nyawa yang hilang, anak-anak yang tidak sempat tumbuh, belajar, dan bermimpi. Mereka adalah korban dari sistem yang gagal melindungi yang paling rentan. Sebagian besar masyarakat Ethiopia bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Lebih dari 70% penduduk hidup dari hasil bertani, menanam sorghum, teff, jagung, dan gandum. Namun, tanah yang semakin gersang akibat perubahan iklim, curah hujan tak menentu, serta minimnya alat dan teknologi modern membuat hasil panen tidak seberapa. Ironisnya, hasil pertanian mereka dijual dengan harga yang sangat murah di pasar lokal. Sementara harga kebutuhan pokok seperti beras impor, minyak, atau obat-obatan
justru melambung tinggi akibat inflasi dan distribusi yang buruk. Seorang petani bisa menjual satu karung penuh sorghum seharga 50 bir, sekitar 90 sen dolar Amerika Serikat. Tetapi untuk membeli sekantong kecil tepung terigu saja, mereka harus mengeluarkan lebih dari 120 bir. Kesenjangan ini membuat mereka terus berada dalam siklus kemiskinan. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap tak mampu menyekolahkan anak atau mencukupi gizi keluarga. Di kota-kota kecil, sebagian mencoba berdagang atau bekerja sebagai buruh harian. Tapi pendapatan mereka hanya berkisar 30-50 bir per hari. Tak cukup bahkan untuk membeli 1 liter minyak goreng. Kondisi ini diperparah dengan tidak stabilnya mata uang Ethiopia dan minimnya investasi asing di sektor rakyat. Ketika harga jual sangat rendah dan harga beli begitu tinggi, rakyat kecil selalu kalah. Dan kemiskinan pun terus beranak pinak dari generasi ke generasi. Bayangkan, tinggal di rumah yang tidak lebih besar dari bilik ayam, berdinding lumpur, berlantai tanah keras, dan beratap plastik bekas. Disinilah ribuan keluarga Ethiopia tinggal. Mereka tidak punya listrik, tidak punya air bersih, tidak ada toilet. Pada malam hari, suhu bisa turun drastis, dan angin dingin masuk melalui celah dinding. Anak-anak tidur beralaskan tikar lusuh, memeluk tubuhnya sendiri agar tetap hangat. Sementara orang tua mereka berjaga, takut rumah reot mereka ambruk diterpa angin. Lalu bagaimana mereka bertahan hidup? Setiap pagi, para ibu bangun untuk mencari apapun yang bisa dimasak, daun liar, akar pohon, atau sisa makanan dari pasar. Seringkali mereka hanya merebus air dan memberi sedikit garam agar anak-anak merasa makan meski tak ada nasi di mangkuk mereka. Para ayah dan pemuda pergi ke kota membawa keranjang, berharap ada sisa bahan bangunan, potongan logam, atau plastik yang bisa dijual. Beberapa anak bahkan ikut bekerja, mengangkat barang berat atau menjual kantong plastik di pinggir jalan. Sekolah itu adalah kemewahan yang tak sempat mereka pikirkan. Dan di tengah penderitaan ini, mereka tetap bertahan. Mereka tetap berdoa, tetap berharap, tetap tersenyum. Karena mereka tahu, satu-satunya hal yang tidak bisa diambil dari mereka adalah harapan. Setiap hari, ribuan anak hanya berharap pada satu mangkuk makanan dari bantuan kemanusiaan. Tapi makanan itu tidak selalu cukup. Banyak dari mereka meninggal dalam diam, tanpa sempat tercatat, tanpa ada yang tahu. Di mata dunia, mereka hanyalah angka. Tapi bagi kita, mereka adalah manusia, anak-anak seperti adik kita, keponakan kita. Bayangkan jika itu adalah anak kita. Bisakah kita makan dengan tenang saat ada anak di belahan dunia, lain menangis kelaparan? Dunia ini terlalu sibuk, terlalu bising, tapi penderitaan mereka begitu nyata. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi kita bisa mulai peduli. Ingatlah wajah-wajah mereka, jangan biarkan cerita ini hanya jadi tontonan. Sebarkan, bantu, dan doakan, karena setiap anak layak mendapatkan masa depan.